Baiklah, akan saya mulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Raja Minsah, SHM MPD, yang telah memberikan kesempatannya untuk datang pada kegiatan kelas hari ini. Dan saya juga ingin memberikan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kelas IT 4804 dan juga IT 4803 yang juga telah mengisikan waktunya untuk hadir di acara kelas kali ini. Pertama-tama, kenalkan saya Arik Rabiur Rahman dari kelas IT 4804. Sebagai ketua dari kelompok 10, kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menampilkan materi Pancasila yang berjudulkan Dinamika, Tantangan dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika di Masa Mendatang. Namun sebelum saya dan rekan-rekan saya memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya untuk memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Oke, perkenalkan nama saya Fatih Arzak Sidik dari kelas IT 4803. Baik, perkenalkan nama saya Fatahulus Paraman dari kelas IT 4804. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajriel dari IT 804. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Isya Sesmita Syaban. Saya dari IT 4803. Perkenalkan nama saya Nur Amri Ramadan. Saya dari IT 4803. Jadi sebelum kita masuk ke materinya untuk kelompok kami, kali ini kami akan menyajikan suatu video yang bisa digunakan sebagai recap dari materi sebelumnya dan juga bisa menyambung untuk materi kami di saat ini. Jadi bisa dimulai dulu videonya. Setidaknya kita akan menghadapi 5 tantangan bagi Pancasila sebagai sistem etika. Maka Pancasila sebagai sistem etika harus dijadikan tuntunan adanya ketidakmampuan warga negara untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pertemuan kali ini akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Uraian diawali dengan menjabarkan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya akan diuraikan konsep Pancasila sebagai sistem etika. Uraian akan diakhiri dengan paparan dinamika, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Mari kita awali bahasan materi Pancasila sebagai sistem etika ini. Para mahasiswa yang budiman, dalam benak kita pasti bertanya, mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem etika? Singkatnya, Pancasila selain sebagai way of life bagi bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada warga negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Maksudnya, mahasiswa dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi moralitas dalam dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan harapan, mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah akademik pada akhirnya mampu mengambil keputusan yang komprehensif dengan pertimbangan moralitasnya. Berangkat dari argumen tersebut, mahasiswa perlu memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai jargon atau teks yang dibaca saat upacara saja. Lebih dari itu, Pancasila merupakan moral guidance yang harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata ke dalam keputusan tindakan
sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, berwawasan moral akademis. Itulah argumen dari Pancasila sebagai sistem etika, sehingga dapat menjadi jawaban dari pertanyaan pertama tentang alasan diperlukannya pemahaman Pancasila sebagai sistem etika bagi mahasiswa. Para mahasiswa yang budiman, Arsibam mengungkapkan, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Maksudnya, baik dan buruk itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu akan selalu muncul tanpa memandang siapa orang tersebut. Dari ungkapan Arsibam tadi, sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dipahami oleh mahasiswa. Dengan harapan mampu untuk selalu berpikir baik, berperasaan baik, dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, maupun negara. Para mahasiswa yang budiman, uraian tadi sangat jelas bahwa Pancasila sebagai sistem etika sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pemahaman terhadap konsep Pancasila sebagai sistem etika, yakni etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, akan tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sementara etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh dalam etika, parkir sembarangan merupakan pelanggaran moral. Tidak penting apakah seseorang itu parkir di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan, dianggap lebih sopan atau beretiket. Dari penjelasan dua konsep tersebut, sangat jelas bahwa etika merupakan suatu ilmu pengetahuan normatif yang mempelajari tentang konsep nilai baik dan buruk, harus, benar, atau salah secara sistematis. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika dapat berarti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Para mahasiswa yang budiman, oleh karena Pancasila sebagai sistem etika yang berfungsi sebagai way of life dan tuntunan dalam cara berpikir setiap warga negara, maka mahasiswa harus memahami dinamika dan tantangan Pancasila hingga saat ini. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan terus mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya, kita akan menghadapi 5 tantangan bagi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, generasi muda dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda, yang mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti pergaulan muda-mudi yang kelewat batas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. Kedua, lunturnya wibawa pemerintahan.
Hal ini tentu saja akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Dan dampak negatif lainnya akan menimbulkan apatis terhadap berbagai program yang dirancang oleh pemerintah. Ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme, sehingga menimbulkan dampak ketimpangan dalam kehidupan masyarakat yang mampu memunculkan keresahan dengan meningkatnya kejahatan dan kriminalitas karena ketimpangan ekonomi yang sangat jauh. Keempat, penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Hal ini akan memunculkan kehidupan yang tidak taat hukum, mudahnya aparat hukum untuk dibeli dan jual beli pasal. Akibatnya, hukum akan dipandang berat sebelah dan memunculkan perilaku main hakim sendiri. Kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Dampak dari penyimpangan ini dapat dilihat dari munculnya hacker, penipuan melalui SMS atau media sosial, bullying di media sosial, dan saling hujat. Para mahasiswa yang budiman, dari semua uraian di atas, maka Pancasila sebagai sistem etika harus dijadikan tuntunan, sehingga akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Oleh karena munculnya perilaku kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, yaitu adanya ketidakmampuan warga negara untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan praktis, sehingga memunculkan cara berpikir dan cara berperilaku yang tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkuliahan kita kali ini. Sebelum menutup perkuliahan, simaklah kata bijak berikut ini. Masalah yang paling malang dan berbahaya dalam kehidupan setiap situasi bagi seseorang ialah apabila ia tidak tahu apa yang ia harus perbuat. Dari Napoleon Bonaparte. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Pancasila sebagai sistem etika. 1. Era Orde Lama. 2. Era Orde Baru. 3. Era Reformasi. Era Orde Lama. Pada saat Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundlags atau Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Era Orde Baru. Pada masa lalu, pemerintah Indonesia menggunakan beberapa cara untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, yaitu 1. Penataran tempat, program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. 2. PP7, badan yang bertugas memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penataran tempat adalah metode untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan BP7 adalah institusi yang memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi keduanya bertujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika yang kokoh dalam masyarakat Indonesia. Era Reformasi. Pada saat era Reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis dan politis sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip
bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Gernauer sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, serta ekonomi. Nah, kita sampai di bagian argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman tersebut mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung lebih otoriter. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran Pi 4. Pada zaman ini pula, muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada zaman reformasi, sistem etika Pancasila pada zaman ini tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellis menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ada pula argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Pada zaman Orde Baru, terkait dengan nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara, hal tersebut tidak sesuai tertentu. Pada zaman reformasi, euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baik, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu kita meletakkan sila-sila Pancasila itu sebagai sistem etika, yang berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi setiap warga negara. Sumber moral dan inspirasi ini juga sebagai penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Untuk yang kedua, Pancasila memberi guidance bagi setiap warga negara, sehingga Pancasila pun memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik dalam segi lokal, nasional, regional, maupun internasional. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika itu dapat menjadikan dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilis. Yang terakhir, keempat, Pancasila dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Oke, mungkin tadi sekian presentasi dari kami. Mungkin apabila ada yang mau ditanya boleh langsung di kolom chat aja ya. Mungkin perwakilan dari setiap kelompok ada minimal satu lah yang bertanya.
Yang lain mungkin bisa memberikan pertanyaannya segera. Ayo kelompok lain pertanyaannya, ini baru kelompok 11. Kalau bisa bertanyanya muncul ya. Jangan dicat aja di supaya terekam suaranya. Yang bertanya Ya, jadi untuk yang bertanya bisa silakan nyalakan mikrofonnya. Izin bertanya. coba itunya, Iya. muncul itunya, Ya, wajahnya. oke ya. Bisa, bisa ada on cam nggak? Biar kelihatan. Ini direkod ya. Ini sesat guys ya, demi ini tidak baik. Saya Ahmad Zaki, perwakilan dari kelompok 11 ingin bertanya bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan panduan moral dalam menghadapi tantangan etika yang dihadirkan oleh teknologi kecerdasan buatan di masa depan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Ya, silakan. eh, saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila bisa diinternalisasi dengan baik dalam masyarakat yang semakin plural dan terpengaruh oleh budaya asing? Ini pertanyaan bisa kan udah ditanyain, bisa sambil diketik ditaruh di ini juga live chat ya. Saya izin bertanya, apa saja masalah yang terjadi di masa depan, di masa sekarang tentang etika ini? Dan kalau misalnya ada, bisa juga berikan solusi agar tidak ada solusinya agar tidak ada lagi masalah-masalah yang terjadi ini di masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Oh ya, nama saya Muhammad Darmansyah dari kelompok 9. Izin bertanya, Ya, boleh. saya dari perwakilan dari kelompok 8. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ilmu pengetahuan global? Makasih. Izin bertanya,
Saya perwakilan dari kelompok 12. Apa yang dimaksud Iya, dengan selamat. abuse of power dalam konteks penyelenggaraan negara? Makasih. Boleh sekalian ditulisin di chatnya. Izin bertanya, saya Iya, Albert boleh. dari kelompok 4. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran etika politik di masa depan? Makasih. Boleh sekalian ditulis di chat. Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sejauh mana Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, maaf. Boleh sekalian ditulis di chatnya. Maaf. Ini tinggal 4 kelompok lagi untuk kelompok 1, 3, 4, dan 6 ditunggu ya.
Maaf, maksudnya kelompok 5 bukan kelompok 4. Kelompok 3, 5 dan 6 masih ditunggu ya.
Ya, untuk kelompok 3, 5, dan 6 masih kita tunggu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, 5, 6 yang udah ngasih. Sebentar sedang kami coba cari untuk jawabannya. Subuhnya nih gue dotnya sing ada gap malah gapnya kerasa jano terus senioritasnya sana. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami temukan untuk jawabannya. Pertama untuk dari kelompok 12 yang pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan abuse of power dalam konteks penyelenggaraan negara? Intinya abuse power itu tuh seperti penyalahan penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak gitu dalam suatu negara gitu. Seperti misalnya contohnya itu seperti pejabat yang menggunakan gelar pejabatnya itu untuk melakukan suatu hal yang emang seharusnya tidak bisa untuk dia lakukan gitu. Apakah perwakilan dari kelompok 12 sudah terjawab oleh jawaban saya? Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu sejauh mana Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan
publik untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari yang sudah saya cari, Pancasila itu dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dengan menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebagai pedoman dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang ada. Misalnya kita ambil contoh nilai ketuhanan yang Maha Esa yang mengarahkan kebijakan untuk menghormati keberagaman agama dan juga menjaga harmoni sosial. Lalu ada kemanusiaan yang adil beradab, menuntut kebijakan dan menghormati hak asasi manusia dan berfokus pada kesejahteraan rakyat. Jadi contoh-contohnya itu seperti pada nilai-nilai yang ada di Pancasila itu bisa kita gunakan untuk kegiatan kita dalam sehari-hari seperti melakukan perumusan suatu undang-undang atau aturan, hal-hal yang seperti itu kurang lebihnya. Ya Pak, untuk perwakilan kelompok 2 pertanyaan saya sudah memuaskan. Jawaban saya sudah memuaskan, maaf. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan mewakili kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan kelompok 8. Untuk pertanyaannya, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan dinamika ilmu pengetahuan global? Jadi, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka bisa menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan global dengan cara menerima kemajuan ilmu dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar seperti nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Nah, hal ini memungkinkan Indonesia untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, sambil tetap menjaga identitas bangsa Indonesia tersebut. Apakah kelompok 8 sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu nilai-nilai Pancasila fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan era globalisasi, yaitu kemanusiaan, mendukung kesetaraan dan empati melalui kampanye digital dan bantuan daring. Bagaimana kelompok 3? Apakah pertanyaan saya membantu? Jawaban saya membantu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan oleh Muhammad Maulana Darmawansyah dari kelompok 9, yaitu apa saja masalah yang terjadi di masa sekarang tentang etika ini, dan berikan juga solusinya jika ada. Oke, masalah etika di Indonesia saat ini adalah pemilu 2024 meliputi pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, terdapat degradasi moral dalam praktik demokrasi yang disebabkan oleh manipulasi dan ketidaknetralan dalam pemilu. Solusi yang akan saya berikan yang pertama adalah pendidikan etika yang lebih baik di semua level masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan independen yang lebih ketat. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 7, yaitu bagaimana Pancasila bisa diinternalisasikan dengan baik di masyarakat oleh yang semakin plural dan terpengaruh oleh budaya asing. Oke, untuk menginternalisasikan Pancasila dalam masyarakat yang plural dan terpengaruh budaya asing, kita dapat melakukan pendidikan kewarganegaraan, penguatan budaya lokal melalui media digital agar dialog antar budaya meningkatkan toleransi dan pemahaman antar kelompok. Apakah jawaban saya sudah puas? Sudah. Untuk kelompok 9 dan kelompok 7? Sudah.
Oke, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa peran pendidikan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, pendidikan berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, perannya itu yaitu pembentukan karakter, itu bisa membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian integrasi kurikulum, yaitu memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, itu bisa mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada berpikir kritis dan kreatif, itu bisa mendorong pemikiran kritis dan kreatif yang beretika. Kemudian ada nilai dalam penelitian, itu menanamkan kejujuran dan tanggung jawab dalam penelitian. Kemudian yang terakhir ada pembinaan SDM, itu bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas dan berintegritas. Dengan demikian, pendidikan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan yang etis, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, saya anggap sudah puas ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok 4, yaitu pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran etika politik di masa depan? Nah, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran etika politik di masa depan dengan cara yang pertama itu pemimpin bertindak berdasarkan moral dan etika yang tinggi. Kemudian memperlakukan orang lain dengan adil dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir itu menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Bagaimana kelompok 4, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan oleh kelompok 6, yaitu bagaimana memastikan generasi muda memahami dan menerapkan Pancasila sebagai pedoman etika di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memastikan generasi muda memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pendidikan yang menyeluruh, integrasikan Pancasila dalam kurikulum sekolah, dan gunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual agar siswa dapat melihat relevansinya. Yang kedua, teladan dari lingkungan, yaitu orang tua, guru, dan pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada kampanye dan sosialisasi. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan nilai Pancasila secara kreatif dan relevan bagi generasi muda. Selanjutnya lagi, penerapan dalam kehidupan nyata, hubungkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer dan kebijakan yang mendukung nilai keadilan dan persatuan. Dan yang terakhir yaitu dialog dan refleksi, fasilitasi diskusi antara generasi muda dan tokoh-tokoh masyarakat, serta dorong refleksi pribadi tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, generasi muda akan lebih mudah memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka. Apakah sudah cukup untuk kelompok 6? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab.
pertanyaan dari kelompok 5 yaitu strategi pemerintah dan institusi pendidikan menanamkan Pancasila sebagai sistem pendidikan di era digital, yaitu pendidikan Pancasila, integrasi Pancasila dalam kurikulum digital, dan pembentukan karakter. Kali ini saya akan menjawab untuk yang pertanyaan ke kelompok 11, di mana pertanyaannya itu bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan panduan moral dalam menghadapi tantangan etika yang dihadirkan oleh teknologi kecerdasan buatan di masa depan. Jadi bagaimana peran Pancasila sebagai sistem etika itu dapat digunakan beberapa nilai yang ada di dalam Pancasila. Seperti nilai-nilai itu bisa diberikan untuk panduan moral yang untuk memastikan bahwa kecerdasannya itu digunakan secara bertanggung jawab, adil dan manusiawi. Seperti nilai ketuhanan yang mengingatkan pentingnya etika spiritual dalam pengembangan teknologi. Maaf, saya lanjut lagi bahwa pada nilai ketuhanan yang mengingatkan pentingnya etika spiritual dalam pengembangan teknologi, lalu ada nilai kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Jadi kita tidak merendahkan manusia lain dalam penggunaan kecerdasan buatan ini. Lalu harus ada nilai persatuan untuk mencegah polarisasi sosial akibat apapun yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan ini. Lalu ada nilai kerakyatan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas serta keadilan sosial untuk memastikan teknologi itu bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada di lingkupnya. Ini untuk perwakilan kelompok 11, apakah jawaban saya ini sudah memuaskan atau menjawab? Sudah memuaskan, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, apakah ada kelompok yang pertanyaannya belum dijawab ya? Mungkin bisa langsung diucapkan secara open mic atau di chat. Saya anggap itu sudah semua ya. Lalu kita bisa lanjut untuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuisnya. Jadi ini kita menggunakan Kahoot ya, dan itu semua peserta, semua siswa wajib ikut. Jadi ini bukan per kelompok tapi individu. Jadi mungkin mana ini Kahootnya? Itu udah ada, kita pakai Kahoot ya, itu ada pin gamenya, mungkin bisa join segera.
Ini kita ada 68 dikurang dengan yang presentasi, mungkin ada sekitaran 62 orang ya. Jadi mohon untuk semuanya segera masuk. Ayo yang lain, mungkin sekitar 20 orang lagi nih yang belum masuk, segera biar dimulai. Ini ditunggu sampai jam 11.55 mungkin ya. Ayo yang belum join, masih banyak itu.
karena udah mau dimulai. Ayo yang lain yang belum join segera biar dimulai biar cepet siap. Ini Ini oke, kita kami kasih kasih tambahan dikit waktunya. Sekitar 2 menit. Jadi kita mulai aja untuk kuisnya. Silakan dimulai aja ini.
Nanti setelah selesai kaut langsung ngerjain ini ya, waktunya udah mepet ya, dengan LMS ya. Kalau selesai kautnya langsung ke LMS ya, dan tutup Baik, Pak. Zoom-nya. Iya Pak, ntar dibaca kesimpulan Baik, dulu. Pak. Ini selamat ya untuk para pemenangnya ini. Dirga, Faris, sama Albert. Untuk hadiahnya sih bisa, kalau misal tertarik bisa hubungin kami sebagai kelompok 10. Paling hadiahnya nunggu minggu depan.
Makasih Oke, yang kita udah masuk. berpartisipasi. Oke, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Nah, Pancasila sebagai sistem etika telah mengalami dinamika yang signifikan di berbagai era sejarah bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila lebih berperan sebagai pandangan hidup atau filosofis Grundslag, namun belum diterapkan secara sistematis sebagai sistem etika. Era Orde Baru membawa upaya lebih nyata melalui program penataran P4 dan BP7 untuk mengajarkan dan memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila, meskipun masih diwarnai dengan pelanggaran etika seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, di era reformasi Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam euforia demokrasi yang sering mengabaikan norma moral dan memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah pluralitas budaya dan dampak globalisasi yang dapat memengaruhi pemikiran masyarakat. Namun, urgensi Pancasila sebagai sistem etika di masa mendatang sangat jelas. Sebagai sumber moral dan inspirasi untuk menentukan sikap dan tindakan, memberikan panduan dalam tata pergaulan lokal hingga internasional, menjadi dasar analisis kebijakan agar selaras dengan semangat Pancasila, bertindak sebagai filter nilai-nilai baru untuk melindungi jati diri bangsa. Oleh karena itu, penguatan implementasi Pancasila sebagai sistem etika menjadi prioritas agar Indonesia tetap menjadi negara yang berlandaskan moral dan nilai luhur Pancasila di masa depan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah sikap, salah perbuatan, kami minta maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Yeah, we might be cooked. Oh, ini juga berhubung si bapaknya udah nggak ada, jadi ini udah selesai semuanya. Ini paling tinggal tadi kan disuruh mengerjakan LMS saja sih sama tugas-tugasnya. Ini udah bisa live bagi yang mau live. Makasih ya semuanya udah ini. Yang Makasih, udah Ari. Makasih yang udah Terima kasih semua. berisik lu. Kasih semua. Ya, Ya, makasih sama-sama. makasih udah Hadiahnya join. unik, hadiahnya unik.